Halo guys, aku Violin. Jadi kali ini aku bakal share tutorial basic editing di Adobe Premiere Pro. Di sini aku pakai versi yang 2023, dan kalau versi kalian beda itu nggak apa-apa karena basic Premiere itu sama aja. Oke, sekarang kita langsung aja ke tutorialnya. Jadi untuk step yang pertama yaitu New Project. Klik New Project. Ubah project name menjadi Basic Editing. Untuk project location aku taruh di sini and create. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Step yang kedua, membuat sequence baru. Caranya, kalian klik File, New, and Sequence. Kalian ke Setting, Editing Mode, Custom. Untuk frame size menyesuaikan dengan video yang akan diedit. Caranya, open with VLC Media Player. Setelah itu ke Tools, and cek di Codec Information, cek video resolusinya. Kembali ke Premiere. Setelah itu pixel aspect ratio square pixel and OK. Maka akan muncul tampilan workspace seperti ini. Untuk pojok kiri bawah ini adalah project, tempat video dan audio akan ditampilkan setelah mengimport file. Di pojok kiri atas disebut source. Ini memperlihatkan video dari project. Untuk di pojok kanan bawah, ini disebut timeline, tempat kalian mengedit video. Dan di pojok kanan atas, ini adalah program, tempat melihat videomu yang diedit dalam timeline. Untuk step yang ketiga yaitu import media. Klik file, kemudian import atau Ctrl+I. Pilih file video dan audio yang akan diedit. File tersebut akan muncul di project. Klik 2 kali pada video, maka akan muncul di source. Kemudian kamu akan cut videomu, pilih di mana videomu akan dimulai, klik mark in, dan pilih di mana videomu akan berakhir, lalu klik mark out. Setelah itu drag videomu ke dalam timeline. Ini adalah video yang sudah di-cut dari source. Zoom in dengan menyeret tanda ini. Klik pinggir merah dan seret kalau kamu ingin memperpanjang atau memperpendek. Step yang keempat, aku akan mulai menggabungkan video dan audio ke timeline. Caranya seperti tadi. Klik 2 kali, mark in, dan tentukan mark out. Drag ke timeline. Mark in. Mark out, drag ke timeline. Ini aku percepat saja. Lalu cut audio di source. Caranya seperti tadi. Mark in dan tentukan mark out. Drag audio dari project ke timeline di bawah video. Sekarang aku akan edit sedikit untuk audionya. Kita zoom dulu. Kita ke efek control. Di sini aku tarik garis ke tengah dan menaikkan volume. Right saat berakhir juga dikurangin sedikit. Dan left saat masuk juga dikurangin sedikit. Ini agar audio tidak muncul secara tiba-tiba. Oke, kita akan coba play. Perlu diperhatikan juga, audio berada di batas aman atau warna kuning agar suara tidak pecah. Just me.
Kalian bisa lihat di batas kuning itu ya, jangan sampai melewati batas kuning. Step yang kelima yaitu effect, transisi, and color grading. Aku mulai dengan mengedit efek dulu. Aku akan menambahkan efek pada video 1, klik effects pada Workspace Project, video effects, and generate. Lalu lens flare. Dan drag ke video 1. Aku akan edit sedikit efeknya di bagian efek controls. Lens type aku ganti ke 105 mm prime. Setelah itu aku atur brightness-nya. Sudah oke, setelah itu kita ke video transisi. Klik dissolve, cross dissolve, and drag antara video 1 dan 2. Lalu dip to white antara video 3 dan 4. Kalian juga bisa atur duration untuk transisi di sini. Selanjutnya adalah color grading. Cari Lumetri Color. Setelah itu klik 2 kali pada Lumetri Color. Klik pada video yang akan diedit color gradingnya. Kita akan mulai dengan basic correction dulu. Di sini kita bisa atur exposure, contrast, dan lain-lain sesuai keinginan. Aku akan mempercepat saja. Oke, setelah itu kita bisa memilih warna dengan curves, color wheels and match, HSL secondary. Itu bebas kalian mau pilih yang mana sesuai selera kalian. Di sini aku akan memakai curves. Pertama-tama aku akan memilih titik di pojok kanan atas, tengah, dan pojok kiri bawah. Lalu aku atur titiknya ke kanan atas. Atur lagi sesuai dengan keinginan kita. Untuk warna berikutnya juga sama. Aku percepat aja ya. Kalau sudah oke, sekarang aku mau mengatur fake night. Ini disesuaikan aja. Untuk melihat before afternya, kalian bisa klik simbol ini ya. Save preset, beri nama. Maka preset tersebut akan muncul di efek. Kita hapus dulu yang ini. Drag dan letakkan ke video berikutnya agar tidak perlu mengulangi langkah ini dari awal. Oke, tetapi untuk video berikutnya, aku nggak menggunakan preset ini karena menurutku tone warnanya tidak cocok. Jadi aku akan memakai preset lain yang sebelumnya sudah aku buat. Kalau sudah, kalian bisa cek before afternya seperti tadi.
Setelah selesai, lanjut step ke-6 yaitu animation text. Klik Type Tool and drag. Teks pertama aku ketik just. Setelah itu pilih teks yang disuka ke source text. Aku atur ukurannya kira-kira segini. Setelah itu aku rata tengah dulu. Aku akan mengatur posisinya di transform. Untuk teks ini aku akan membuat rata tengah ke bawah ya. Lalu aku beri shadow. Atur warna shadow menjadi hitam. Lalu kalian klik Alt dan tarik teks 1 ke atas untuk diduplikat. Setelah itu klik teks 2. Kita atur posisinya juga. Untuk teks 2 ini aku akan mengatur ukurannya lebih besar. Aku ganti tulisannya. Di sini kalian bebas untuk mengatur posisi maupun ukuran teks. Aku percepat aja. Agar teks tidak muncul secara tiba-tiba, di sini aku akan bikin animasi teks dengan vector motion. Aku mulai dengan teks 1. Klik vector motion, position and scale, lalu blok 2 titik ini dan geserkan ke kanan. Lalu klik position and scale. Ini aku akan membuat teksnya dari atas dan lebih kecil, jadi masuknya akan seperti ini. Lalu teks kedua, caranya sama seperti tadi. Klik position and scale, lalu blok 2 titik tersebut dan tarik ke depan. Untuk teks kedua, aku akan mengatur ukurannya menjadi lebih besar dan posisinya berada di kanan, pojok kanan. Jadi nanti masuknya seperti dari zoom terus ke tengah. Nah, masuknya akan seperti ini. Geser teksnya ke detik 1 agar munculnya tidak terlalu di awal. Jadi seperti ini. Setelah itu aku akan memberi transisi di bagian akhir teks dengan apply default transition. Apply default transition juga digunakan pada awal dan akhir video maupun audio, agar saat masuk tidak secara tiba-tiba. Lanjut ke step terakhir yaitu export video. Caranya ke file, export, media, lalu ubah namanya. Untuk format itu H264, lalu use maximum render quality and export. Kita tunggu renderingnya, maka hasilnya seperti ini. Never had that many friends growing up, so I learned to be okay with just me, just me, just me, just me, and I'll be fine on the outside.
Oke, jadi itu tadi tutorial basic editing di Adobe Premiere Pro. Semoga membantu kalian dan terima kasih.